Ya, ada pasif barunya dan ini benar-benar satu pick yang sangat baik juga buat ngepanis si Vi-nya itu sendiri. Kalau dia berhasil nge-lock ke arah depan terlalu buru-buru atau overextend, itu langsung di Comet Spear dan juga Shield Vault lain-lain, blabi ibu, hilang Vi-nya sorry ya. Oke, ini oriented banget ternyata dengan Grand Starfall. Gue masih penasaran gitu, supportnya ini siapa nih untuk tim PGM gitu. Pantheon ada di sana, Set juga ada di sana. Ya, Pantheon sama Set sama-sama bisa jadi support, sama-sama bisa jadi jungle ya. Tapi di situasi kayak gini, gue lebih enak mungkin ngelihat Pantheon yang bakalan play around support ya kan. Lumayan rese juga untuk landingnya bagi Vayne. Dan dari tim Cursed Moon sendiri, sebenarnya gue bilang play around Vayne, di situ winning condition mereka pun. Alright, dan kali ini kita bakal langsung aja masuk menuju ke gamenya. Kita saksikan match yang keempat. Pastinya seperti yang tadi Bang Abi bilang, Cesar, ini akan menjadi game yang seru sekali. Walaupun memang beberapa power pick-nya kebuka, apa yang kita penasaran ini keluar semua nih, Cesar. Betul, dan bener Pantheon yang bakal jadi jungler ya, karena memang rotasinya mungkin bisa lebih nyaman juga, nge-lock lebih gampang pakai Shield Vault atau mau langsung teleport jauh pakai Grand Starfall juga lebih mudah dibandingkan Set gitu loh. Tapi kita bakal ngeliat Set bergelimangan di depan Lulu dan juga Vayne. Ini makan hati sih Setnya menurut gue. Makan hati, iya dong, kan itu masalahnya dua-duanya range champion gitu Pak ya. Jadi agak enak juga buat nerimain damage-nya gitu. Betul. Mungkin di early game untuk Lulu dan Vayne sih, dengan Survival Bolt yang masih level 1 aja itu skillnya, itu udah bisa menghasilkan 100 lebih dari damage outputnya kalau misalkan dia ada kena hit 3 kali gitu. Nah iya, apalagi Set kan salah satu champion yang cukup besar juga HP-nya gitu, base HP-nya gitu loh, lumayan besar juga. Tapi misalkan kita geser sedikit buat di area Baron Lane gitu loh, Jace. Gua dulu awal-awal Jace keluar emang sempat nge-spam Jace dan gua rasa memang Garen itu salah satu lawan yang cukup menyulitkan Jace gitu loh, karena Jace punya poking mechanism yang cukup kuat gitu loh dengan skill dia kan, baik itu pakai hammer atau mau pakai cannon. Tapi itu bakal lebih berbahaya kalau misalkan bakal digeng sama satu orang lagi. Lihat, oh my god, Comet Spear-nya bakal menjadi jawaban untuk Cursed Moon. Hilang sudah 1 bulan di bawah menit kedua kali ini. 1 bulan dong. Iya. Dia baru hilang 1 champ doang sih, kalau menurut gua di atas lumayan berpengaruh karena Nico dilihat dari landing pace-nya, dia lumayan lancar, tapi ketika agak sedikit overextend itu bakalan gampang banget buat di-pick-nya karena balik lagi ini yang roaming jungle Pantheon yang gampang banget buat nge-lock satu player gitu. Apalagi nanti ultimate-nya dari Kyle udah kebuka, terus juga Tanzo ultimate-nya sudah di-pop, nanti bakalan dapetin satu global presence. Tapi yang lebih mengerikan adalah gimana caranya mereka nge-instant delete satu player secara cepat dari tim PGM ini. Nah, betul. Apalagi memang dari Jace itu sendiri ya, dia bisa poking, secara gue bahas Jace, dia bisa poking, dan itu dia kalau ketika lawan Garen, dia walaupun meskipun darah dia low, dia punya shield tambahan, dia punya death tambahan, itu masih berani buat kiting nungguin daripada Tanzo itu datang, scanner-nya kayak tadi. Tapi memang kalau misalkan kita bicara tentang Cursed Moon gitu loh, di bagian bawah pressure mereka cukup kuat bisa gue katakan, karena melihat Lau dan juga Obito kali ini mereka harus recall duluan dibandingkan sama Relevice dan juga Ricket. Ini lumayan gold difference-nya bakal lumayan kerasa sih buat 100-200 di first wave atau 2 wave itu. Iya, walaupun emang perbedaan network yang mulai berasa tuh di gopean sih, Sar. Kalau itu kan satu basic item ya. Sedikit demi sedikit jadi bukit kan. Jadi bukit, jadi gope tuh. Cepet tuh lama-lama kalau 3 menit juga jadi kena inflasi, kena bunga, itu kan jadi gope dia. Jadi kena bunga. Ya kan? Bisa. Betul. Tergantung nilai tukarnya lah pokoknya. Karena sekarang di bagian atas nih kan Kylie gak berhenti-berhentinya gitu loh. Nico bener-bener dipunish abis-abisan meskipun mengorbankan beberapa HP-nya, tapi dengan ada percentage itu bakal oke aja. Kalian sekarang bakal ada satu pun mengenai satu orang, bahkan 2, tapi ternyata langsung di take down. Belum ada 1 RKO, itu dia Haymaker yang kita tunggu. Belum cukup juga dan masih bolak-balik saja dibunuh sama Lulu tadi, set yang perkasa kita, Bang. Betul, dan Dayananya ketika udah sampai di bawah dapetin 1 kill itu udah hebat karena dia ditambah dengan football yang udah kena sekitaran 2 player di sana langsung di-finish secara cepat. Dan ada beberapa shield bonus tambahan dari seorang Lau yang nggak bisa melakukan binding karena kelemahan dari set itu adalah dia nggak memiliki escape tool. Kalau misalkan lu flashnya cooldown, walaupun di sana available, tapi kata Lau ya gue ujung-ujungnya tumbang-tumbang juga kok, same result juga, better gue simpen aja buat di next fight. Karena mereka gini menit 4, kita bakalan masuk menuju ke contest dan bahkan di sana ada satu inisiatif menuju ke seorang real fight dan langsung kita oh my god, ada dengan mudah satu
Showbreaker dan berhasil di take down. Langsung dibagi juga dengan satu showstopper dan langsung dikasih facebreaker dan hilang sudah dari seorang Freezy dan langsung di clear gitu saja ini. Dan PGM gitu juga tim Curse Moon. Mereka harus decide kira-kira akan ada efek monster apa yang mau mereka ambil di awal ini. Oh, satu trade yang cukup bagus juga dilakukan sama PG itu ya, Papa Gaming tadi karena melihat ketertinggalan mereka di bagian awal tadi. Itu yang bicara sebenarnya ketika set mati tadi itu efek daripada kehilangan 100 gold mereka sebelumnya, Bang. Jadi mereka setnya launya nggak punya EXP buat dapetin ultimate dia si showstopper-nya tadi, tapi ini udah bisa dibalas dengan cukup baik oleh Papa Gaming. Dia mencoba untuk masuk ke Drake juga meskipun baru colak-colek doang, kayak gak ambil resiko ya melihat Curse Moon udah mulai respawn dan masih punya potensi buat bisa fight masuk ke arah objektif yang pertama kayaknya, Bang. Betul, ini udah masuk ke mode Mercury Cannon sih udah mulai nyebelin ya dari Nico ya. Karena balik lagi dia punya laser-laseran tuh yang bisa ditaruh tuh acceleration gate. Ya. Itu dapat movement speed tambah dan kalau diubah jadi Mercury Hammer itu bakal ngeri banget. Dan ternyata dari satu gitu ada Showbreaker menuju ke top player, tapi sayangnya masih belum ada satu poin eliminasi pun dan mereka Fontana masih bisa pulang dari seorang kitnya dan bahkan masih bisa ditembak dari jarak yang sangat jauh dengan melakukan Mystical Shock dan Obito. Begitu juga yang lainnya, mereka langsung concern menuju ke referral yang pertama, tapi ada penyesalan kali ini dari seorang Freezy yang masih belum kuat akan coba skill satu Showbreaker dan ada satu Showbreaker ini kalah dengan menggunakan senjata Petri. Namun sayangnya 3 player kali ini hilang dan triple kill dari seorang World Fight dan bahkan akan mencari quad kill and this is the Penta. Oh my god, early Penta langsung di-unlock oleh seorang Relevice. He got the pain, dilepas painnya ya begini lah. Oh my god. Baru kita bahas ya dari awal tuh Relevice, apa yang inget dari Relevice ya Eko tuh? Oh, painnya dan bener di sini. Pentakill pertama untuk WCSID di tahun ini dan oh my god, ini positioning-nya Vayne lihat. Dia bener-bener bisa dapetin posisi yang menurut gua meskipun udah 1 lawan 1, Obito ya, Obitonya udah bener-bener ngelok ke arah Vayne-nya, tapi dengan adanya seorang Idrus di bagian depannya dan juga seorang Crazy tadi, ini bener-bener jadi fokus tambahan buat Papa Gaming bisa nge-pick off seorang Relevice di bagian belakang dan itu works. Pentakill di menit ke-6. Betul, pentakill di awal-awal itu auto fast masa champion late game dikasih 5 kill. Gimana cerita gitu kan untuk menit 5 pertama. Dan ternyata tim Papa Gaming kali ini mereka berbelok menuju ke Omniflame Dragon, yaitu adalah Ocean Dragon. Ya mau nggak mau sih, ini opsi kedua setelah referralnya tadi mereka udah kalah kontesnya gitu. Dan menurut gue sendiri, Curse ternyata decision making mereka untuk masuk kembali ke team fight itu membuahkan hasil yang sangat maksimal sekali, Jasar. Betul, tadi sebenarnya emang udah cukup bonyok ya sebenarnya. Gua kira bakalan balik karena Ricket dan juga tadi tuh entah itu Freezy atau Nico, gua lupa juga. Dia udah bener bonyok banget dan masih bisa buat lapis kedua, tentara lapis kedua maju ke depan. Satu keputusan yang cukup baik dan dilihat dari itemnya juga di menit yang ke-7 Vayne ya udah jadi 2 item. Borg dan juga Witch-End 2 item utamanya. Tentu aja kalau misalkan ditambahin satu lagi Solari ini bakalan meleleh banget. Kalian di bagian atas sekarang Relevice coba untuk memukuli seorang Kylie. Udah ada drop juga, lihat bakal di atasnya satu lagi dan itu dia satu solo kill bisa gua katakan yang cukup mudah meskipun ada 2 orang Pantheon dan juga Kylie itu wow gak ada impactnya sama sekali bang melawan Vayne. Gak ada karena Vayne-nya tadi silver board-nya itu selalu aktif karena balik lagi 2 item pertama dia itu 2 item attack speed itu ada coklat bakal langsung dibuka begitu saja tapi Haymaker langsung membalikan keadaan. Freezy harus cabut terlebih dahulu, cabut maksud gua cabut dan mereka langsung melakukan push terlebih dahulu. Comet Spear gak cukup dan langsung dibuka juga di sana True Barrage dan akhirnya mereka masih bisa melakukan defense walaupun kehilangan hampir ditelan 2 kali plating di sana, Cesar. Oh my god, itu shock blast-nya dari J sakit banget loh. Sakit, Pak. Segitu yang kena Tanzo sama Kylie tadi kan. Tanzo sama Lau bahkan. Iya. Dengan modal 1 BC ya BC sih lumayan buat lawan Bruisers, dia bakalan makin kikis banget kalau makin dipukulin. Itu aja Papa Gaming menurut gua harus putar otak lagi sih di sini buat dapetin let's say mau mereka harus tentu ini mainnya kayak gimana, mau skirmish kah atau mau fight 5 lawan 5 kah? Karena untuk fight 5 lawan 5 menurut gua kalau misalkan Lulunya lepas, Lulunya nggak ke pick off duluan, ini bakal repot banget karena dari sisi frontlaner udah ada Freezy, udah ada Idrus, ada Nico juga. Tinggal Lulunya backup di bagian belakang, overdrive jika diperlukan dan Relevice do the job-nya gitu. Iya, dan balik lagi mungkin ada beberapa teman-teman kita juga yang lumayan beropini gitu untuk itemnya dari seorang Relevice. Kenapa nggak bikin
item kayak contoh hati dan juga yang lainnya gitu untuk di awal-awal. Tapi kalau menurut gue dia nggak membutuhkan momen seperti tantangan gitu karena ada Lulu di sana yang membantu sendiri dia dan ternyata akan langsung disupet gitu saja dan dia pun dibuka. Oh my god, gak bisa selamat kali dari seorang Tanto. Namun sayangnya Kyle di sana sudah sampai dengan punya selain courage bakal menahan beberapa damage yang dibuka oleh tim Curse Moon kali ini. Tapi Curse Moon benar-benar nggak memberikan nafas dan bahkan gate kali ini udah dibuka dari seorang Naiko dan dia masih bisa membuka satu shock blast karena shock blast itu kalau ada gate-nya kalau nggak salah itu nambah range dan nambah damage output juga jadi tambah cepet juga gitu kan tembakannya. Betul, dia kan langsung projectile ngebut gitu loh pas lewat ngebut. dari acceleration gate-nya. Tapi lihat tadi bener-bener Kylie, abis itu Lau-nya juga, mereka bisa pasang badan tapi cuma muter-muter doang buat apa? Karena udah keburu bonyok sama Relovice gitu. Sekali lagi, positioning daripada Curse pun cukup baik, kiting mereka sangat baik juga, berhasil ngebuang 1 atau bahkan 2 kit dari arah Papa Gaming. Ini harus bisa lebih di out lagi menurut gue dari arah Papa Gaming karena terlihat dari sebelumnya mereka berhasil dapat 1 atau 2 orang menggunakan ultimate-nya tapi ditahan begitu aja dan dibalikin sama Curse Moon. Betul, dan Curse Moon di sini mereka masih punya potensial yang besar sekali untuk nge-grip game-nya. Dan Rivero pun sudah berhasil, mereka feel HP-nya udah lebih dari setengah udah hilang gitu saja game dibuka dan ternyata What a Night Flight dan langsung disuplex gitu saja kembali lagi sekali ini dari seorang yang nggak bakal bisa pulang dan direct langsung ke bagian belakang tapi sayangnya mereka salah target dan Ezreal kali ini akan menjadi makanan pertama. Relovice masih bisa hidup, HP-nya bahkan akan regen kembali karena ada Blitz Footwork dan masih bisa di buy time namun sayangnya kali ini Relovice harus dibayarkan gitu saja. Team wipe dibayarkan oleh satu Relovice. Dan statisnya mahal banget itu. Statisnya tadi mahal banget, tapi meskipun masih harus kena takedown ya karena terlalu dekat dengan seorang Tanzo. 4 orang berhasil 5 bahkan. Tadi Lau mati duluan udah keburu respawn. Itu satu ultimate showstopper yang cukup overextend dari seorang Lau karena backup di bagian belakangnya ternyata udah kena sama Relovice-nya dulu di sini. Relovice dibuka overground. Lari-larian dari arah Kylie pun ya cuma ngasih damage tambahan gitu ke diri dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini Tanzo juga dia punya keputusannya cukup baik, mundur aja dulu, manfaatin fog vision-nya, manfaatin kehilangan vision daripada Relovice itu sendiri supaya nggak bisa dapetin damage tambahan dan satu pertukaran yang bisa gua katakan cukup baik buat bounty-nya sih. Betul. Dan tadi showstopper yang bagus kalau menurut gue dari Lau karena pembukaannya ada di dia gitu kan. Tapi sayangnya continuousnya dari seorang Tanzo yang membuka Grand Storefall dia agak sedikit salah target. Dia justru menargetkannya menuju ke bagian seorang Rikit dan Relovice tapi dibebaskan gitu saja. Comet Spear dibuka namun sayangnya Moonfall mengenai 2 player sekarang bersamaan tapi ada Agro turut reset jangan lupa dan langsung dibuka satu ultimate dari seorang Obito tapi masih bisa di-cocktail dari seorang Idrus dan kita akan berpindah menuju ke Referat yang mana mereka berhasil melakukan paman menuju ke inner turret dari tim BGM atau Papa Gaming. Dan untuk di awal-awal ini Curse Moon benar-benar menggila sekali nampaknya Cesar ya. Yes, dia benar-benar dapetin temponya meskipun ya kita tahu cukup risky buat pick Pain. Apalagi melawan Papa Gaming yang punya bruiser sebanyak banget buat dapetin pressure di bagian awal. Tapi itu dengan satu pentakill di bagian early tadi Curse Moon benar-benar membalikan keadaan. Dan lihat sekarang Relovice udah nggak tahan sama siapapun bisa gua katakan, bahkan berkali-kali dia free hit dan bisa positioning dengan cukup mudah. Final House tumble ngilang. Kalau misalkan emang kelok fight-fightnya kena shield fault daripada seorang Tanzo masih ada overdrop gitu loh. Ini menurut gua udah paket lengkap banget buat nge-support si seorang Relovice ini sih bang. Betul. Relovice dapat proper support sih, auto win sih. Dan ternyata di sana dilihat dari spell itu benar-benar spell yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri gitu. Barrier, flash, dia nggak menggunakan heal karena ya memang tahu gitu gunanya Lulu tuh buat nge-protect heal gitu. Yes. Jadi nggak butuh lagi ada ya heal gitu kan. Aduh. Dilihat dari tim Papa Gaming dengan Minix di sini yang masih agak sedikit tryhard dan bahkan exhausting sekali untuk mendapatkan positioning karena tadi ada beberapa entrance yang kurang begitu baik dari tim Papa Gaming membuat Minix agak susah untuk melok lebih dari 2 orang di sana Cesar dengan Soul Shackle ya. Yes. Dan juga Freezy sih. Menurut gua Freezy di sini benar-benar doing his job very well, benar-benar sangat baik juga. Penggunaan Assault and Battery-nya, Fault Breaker juga ngelok 1 orang di belakang yang memang diperlukan. Kalian sekarang nih bakal jadi 1 garda terdepan maju ke depan. Oh my god, 1 Showstopper itu dia RKO maju ke belakang dan masih bisa selamat tapi ada Dimension Justice masih belum bisa menekan seorang Rikit. Harus cepat seperti biasa Relovice-nya cetak-cetuk enggak kena siapa-siapa bro. Dia
Diana. Mundur, teman-teman dari Papa Gaming terbondong-bondong mundur saja Bung, langsung saja dihabisi oleh Kersmon satu orang Hanzo dan bahkan misalnya bonyok sebonyok-bonyoknya dari arah Papa Gaming kali ini. Gak bakalan tenang mereka fight sih dari Papa Gaming ya, karena memang tadi ada Diana yang melakukan split push dan manajemen minion yang sangat baik sekali. Bahkan direct melakukan drive dan double kill langsung diklaim. Moonfall yang sangat cantik sekali dibuka oleh seorang Idrus di sana, dan bahkan Papa Gaming di sini berpeluang untuk kehilangan satu Baron karena mereka sudah start the Baron gak pakai lama. Kersmon kali ini decision makingnya benar-benar gak main-main nampaknya Cesar. Waduh, itu bener-bener Moonfall sudah ke WC itu loh, bener sekali puter hilang, kena flash semuanya ya. Dan satu Baron Measure berhasil diamankan oleh Kersmon, tentu saja dia bakalan jadi satu pacuan kembali, satu Baron buff, apalagi di bagian bawah inhib dan juga ada jebol dari Papa Gaming. Udah ada super minion di bagian bawah, wave minionnya juga, wave management dari Papa Gaming bisa gue katakan sangat kacau ya untuk sekarang. Dan ward-wardnya pun defensif banget kalau lu lihat di bagian tengah jungle mereka masing-masing. Tentu aja di pergerakan daripada Kersmon bakalan semakin bebas sih. Farming space-nya pun bakal makin bebas karena lihat 14.000. Diana dan juga Relevice, Idrus dan Relevice 14.000 jauh di luar kawan-kawan. Jauh, dan Relevice sudah 15.000 sendiri juga. Beserta Diana yang kita tahu sendiri, Diana makan terus-menerus dia dari awal game sampai saat ini. Dilihat dari item scalingnya juga, sekarang udah mulai jadi satu persatu. Phantom Dancer juga di sana udah berhasil dikantongi oleh seorang Relevice. Masalahnya kalau misalkan udah punya Phantom Dancer itu bakalan karena apalagi Tanto bakalan bertambah juga, dan ternyata mana akan dipojokin gitu saja Tanto. Udah Oh my god, karena bakalan langsung diberikan kebenaran dan akan ada perlawanan sayangnya. Kalau mungkin berhasil diklaim oleh tim tersebut dan akan diputar lagi dan gak bakalan bisa survive ke arena. Namun endgame dibuka karena buff Baron dari seorang Diana game. Oh my god, itu udah ilegal sih menurut gue. Queen kayak gitu udah ilegal itu.